mari kita satukan. Kenapa? Karena kita sudah diberikan tamsil oleh Rasulullah. Beliau diapit oleh para sahabat yang sangat kuat, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Walaupun secara hakiki Rasulullah itu mampu sendiri untuk mengubah dunia ini ke jalan yang terbalik, tetapi Allah memberikan tamsil untuk umat Rasulullah diapit oleh beberapa sahabat yang kuat, sahabat yang ikhlas membantunya tanpa ada karena. Jangan saya mau membantu Porsil Agama Porsil Aswaja Nusantara supaya lebih besar, nyumbang duit paling gede. Misalkan ini salah satu contoh. Ini niatnya sudah jelek. Niatkanlah semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjalan untuk memperkuat agama kita melalui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam 2, mari kita mulai kajian kitab Al-Minhaj Tsaniyah ala Wasiyatul Madbuliyah li Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sebelumnya kita bacakan dulu Fatihah kepada Sahibul Musannif. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, manfaat dunia dan akhirat, terutama kitab yang akan kita kaji ini. Mungkin kalau sebagian orang ngepek lagi ke Wahab Red, ini tidak bakal suka dengan adanya Wasiatul Mustafa ini, karena banyak sesuatu yang tidak masuk di akal. Tapi ini adalah keyakinan kita, pegangan kita yang sudah dipegang oleh ulama-ulama terdahulu dan sudah terlihat kemanfaatannya. Dimulai dari apa kan? Sudah langsung ke sini ya, maju ya. Jadi tidak di awal sudah ini. Biniyatil qada'illahi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan jami'il awliya' min al-masjid ila al-maghrib wa khususan jami'il awliya' illah khususan ila hadrati Syahidul Musannif Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa khususan ila hadrati man akhdara fi hadzal masjid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma billa'ana wa sa'iqat fahawatil mawani'i waqshif anna husbal aghyaril qawati'i wa hallana bi bawarikal anwaril lawani'i wa ashrif fiyya syumsha ma'rifatika salati'a wa khayyasna bi hadati ahadiyatikal wasi'i wa allimna min ladunka ilman la yudraku bi gawsil fikri wa ilqa'il masami'i. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan, terutama yang saya hormati guru besar kita Al-Habib Ja'far Al-Zufri. Mudah-mudahan berjamaah kita di sini, kita di bawah naungan beliau, insyaallah. Bid, tolong kami Bid, ketika di akhirat kalau kami ada dalam kejelekan, ingat kami Bid. Anta ma'aman ahbab, saya sangat mencintai kepada para habaib, terutama kepada khususan Habib Ja'far Al-Zufri. Semoga beliau kita doakan ada dalam kenikmatan, keberkahan, ilmunya manfaat dan bisa membawa kita nanti di akhirat. Ingat kita di akhirat termasuk kepada rombongan-rombongan para habaib. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus al-akhina fillah sahibul fadilah sa'adah al-ustaz Kasih bin Iqlil, yakni akhina al-kabir, juga yang saya hormati al-ustaz Hasanul Zain wa ustaz
Kang Madi Salbut. Oke, saudara saya, guru saya yakni Al Ustaz Cecep Furqan. Mudah-mudahan mari kita bersama-sama berdoa yang hadir di tempat ini, terutama pada ibu-ibu yang dapat hadir yang sudah menyediakan makanan bagi kita. Karena dalam ilmu tasawuf itu, kalau ilmu itu diibaratkan kapal pesawat, bahan bakarnya adalah hikmah. Nah, tanpa beliau kita tidak akan mendapatkan hikmah, yakni tanpa ibu-ibu yang ada di sini kita tidak akan mendapatkan kopi, tidak akan mendapatkan semangat dan kue-kue yang lainnya, ya kan? Jadi beliau ini ibaratkan hikmah. Hikmah kalau diibaratkan dalam bahasa kita itu adalah kang enak ditunggangi, nyatanya poros-poros pedok kang enak ditunggangi kalau orang Jawa itu. Yaitu adalah almar'atus shalihah. Mudah-mudahan yang hadir di sini baik itu Abu Melar dan siapa? Rasyidah selalu ada dalam kesehatan, selalu ada dalam keridhaan, dan selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mobil khusus KDD ngaragancang kawin. Kawinnya itu kan besar loh. Jangan kawin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, la taqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal haram." Jadi Rasulullah bersabda kepada Imam Ali, yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah, karena wasiat kitab Wasiatul Mustafa ini dikhususkan bagi sahabat sekaligus sebagai menantu, yaitu Al-Imam As-Sayyid Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya yang mengkaji di sini yang lebih utama dan lebih afdol itu adalah zuriyahnya langsung, supaya kita mempunyai barokah yang berlipat ganda. Jadi kalau diibaratkan kita cek sundama mamatahan majai kamari, nanti cek bahasa Indonesia nanti kalau kita wakilan. Jadi memberikan contoh berenang kepada bebek, padahal bebek ini tukang berenang. Tetapi ini bila mana ada bebek yang tidak bisa berjalan, kami bantu untuk merenangkannya, gitu maksudnya. Jadi bukan memberikan nasihat kepada bebek untuk berenang, tapi tidak ada bebek yang tidak bisa berjalan, saya renangkan supaya bisa berenang. Ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'i wala sadaqatan minal harami. Wahai Sayyidina Ali, Allah tidak akan menerima salat tanpa wudu. Saya ingin bertanya di sini karena wudu ini adalah sifat yang paling utama kepada mu'allim ini yang cocoknya ya. Om, cocok sama mu'allim om? Kalau hukumnya wudu itu bagaimana? Mu'allim, wudu itu hukumnya bagaimana? Hukumnya wajib, sunnah, makruh, apa mubah atau haram? Wudu Kondisional. Jadi kalau mau sholat wajib. Dari apa? Wudu ini secara globalnya hukumnya sunnah. Kalau wajib meninggalkan dosa. Oh, maksudnya Secara umum. Jadi malahan kalau kita lihat kepada kitabnya Tanqihul Qaul, Imam An-Nawawi mengatakan barang siapa yang tidak pernah batal berwudu selama 3 tahun, tidak pernah batal wudu, haramallahu nar, maka mengharamkan Allah Subhanahu wa taala kepada api neraka sampai kepada kulitnya. Di tempat saya ada seorang agnia, orang yang kaya, namanya Haji Anwar. Dia pengusaha material,
Materialnya besar di mana-mana, di setiap kecamatan di Kabupaten Cianjur itu ada. Hingga di rumahnya itu dia menyiapkan 2 mobil Innova khusus bagi tetangganya kalau sakit diantar ke rumah sakit. Dia pergi kemana-mana itu pakai sarung, pakai baju koko dan pakai peci. Umurnya sudah sekitar 60 tahunan. Saat itu beliau bersilaturahmi ke tempat saya, ada satu keperluan dan kita berbicara, terus ngobrol-ngobrol. Karena saya sudah tahu nama beliau itu dari luar, tapi belum tahu mukanya seperti apa. Pas sampai ke rumah saya tanyakan, Pak Haji, apa rahasianya Pak Haji kok bisa sesukses ini? Segala sesuatunya itu kan sudah ada di Pak Kiai, katanya begitu. Enggak, saya itu pengen tahu aja apa rahasianya hingga Pak Haji bisa seperti ini. Jawabnya, alhamdulillah, katanya kan, saya mempunyai istri saat ini 3. Jadi setiap istrinya itu ditaruh di setiap kecamatan, diberikan material tersebut untuk keperluannya masing-masing. Jadi doakan ini. Doakan Syekh Bukhari juga bisa seperti itu. Siap. Apa rahasianya? 5 tahun ke belakang saya ini hidup susah. Saya usaha ini hancur, usaha ini hancur. Kang Zen, maaf sambil ngobrol aja ya. Ini hancur hingga pada suatu saat saya datang kepada salah satu ulama. Pepatah ulama itu tidak banyak, hanya sedikit. Apa ngaji saya? Dari mulai saya diberikan ijazah itu sampai saat ini saya masih belum berhenti. Apa saya bilang ya? Penasaran ya. Sudah 5 tahun sampai sekarang itu saya tidak pernah batal berwudu. Yang kedua, saya kemana-mana, dimanapun saya berada, waktu sholat 30 menit ke waktu sholat saya berhenti. Jadi saking kayaknya dia kalau kemana-mana pergi itu sengaja berhenti di masjid sholat bersama. Dia bilang, dengan wudhu ini saya terjaga dari macam-macam kejelekan. Saya mau ngomongin orang lain, saya punya wudhu. Saya mau menilep atau menilep itu uang tilepan kalau di material ditilep harganya sekian, hitungin sekian. Saya ingat saya punya wudhu. Itu yang saya rasakan berat itu katanya selama 3 bulan. 3 bulan saya berat dengan cobaan-cobaan yang di depan mata. Setelah 3 bulan sampai 5 tahun ini, alhamdulillah saya mulai merasakan kenikmatan tersebut. Beliau datang ke rumah tempat saya itu kan memakai mobil Alfa. Alfa kan lumayan juga ya. Gitu. Kalau untuk kalangan daerah Cianjur, Jakarta sudah enggak aneh gitu kan. Tapi kalau untuk di daerah itu ada seorang agenya memakai mobil seperti itu, wah. Dan bukan itu aja. Ada mobil Ferrari, mobil Mercy yang satu gitu. Segala macam. Ini dihasilkan karena kejujuran dan barokahnya daripada wudhu tersebut hingga terjagalah segala sesuatunya akan melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Maka ini berkaitan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ali, Allah tidak akan menerima wudhu seseorang walak sedekah dan tidak akan menerima sedekah seseorang minal harami kalau segala sesuatunya dihasilkan dari perkara yang haram. Mana perkara yang haram itu? Misalkan kita berdagang atau kita bertani, banyak sekali segala sesuatu yang kita lakukan tanpa jalan Islam, tanpa cara yang Islami. Padahal kita tidak sadar uang yang kita hasilkan itu adalah hukumnya haram. Kita tidak sadar bahwa uang yang kita hasilkan itu adalah
Yang penting gua dapat untung, yang penting gua kaya. Padahal di sini dijelaskan Allah tidak akan menerima wudunya dan tidak akan menerima sedekahnya kalau hartanya itu dihasilkan dari yang haram. Ya Ali la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in. Allah tidak akan menerima sholatnya tanpa wudu dan Allah tidak akan menerima sedekahnya dari segala sesuatu yang dihasilkan dari hal yang haram. Ya Ali la yazadul mu'minun fi ziyadati fi man lam yakul haram. Wahai Sayyidina Ali, kata Rasulullah, orang mukmin itu selalu tambah kebaikannya di dalam perkara agamanya selama orang mukmin tersebut tidak memakan perkara yang haram. Jadi Allah itu akan menjaga